Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farida dari kelas A2 dengan nomor NIM 22811300073 dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nama dosen Profesor Dr. Septi Gumiandari MAG akan membahas tentang pengertian perbedaan individual. Pengertian perbedaan individual yaitu salah satu karakteristik pembelajaran yang efektif jika pembelajaran dapat merespon kebutuhan khusus siswa karena adanya perbedaan individual. Perbedaan individual berkaitan dengan psikologi pribadi yang menjelaskan perbedaan psikologi antara orang-orang serta berbagai kesamaannya. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Sumber perbedaan individual yaitu terdiri dari faktor bawaan dan faktor lingkungan. Faktor bawaan merupakan faktor biologis yang diturunkan melalui pewarisan genetik dari orang tuanya. Sedangkan dari faktor lingkungan ada 4. Yang pertama yaitu ses orang tua yang meliputi tingkat pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, dan penghasilan orang tua. Yang kedua pola asuh orang tua, yakni pola perilaku yang digunakan untuk berhubungan dengan anak-anaknya. Apakah itu bersifat otoriter, permisif, atau autoritatif. Yang ketiga itu budaya. Itu merupakan pikiran, akal budi, dan hasil karya manusia atau adat istiadat. Yang keempat yaitu urutan kelahiran. Sedangkan jenis-jenis perbedaan individual yang pertama adalah perbedaan jenis kelamin atau gender. Istilah jenis kelamin dan gender sering dipertukarkan dan dianggap sama. Jenis kelamin menunjukkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan. Sementara gender merupakan aspek psikososial dari laki-laki dan perempuan. Perbedaan muncul dari apa yang diajarkan, misalkan perbedaan gender dan prestasi di kelas. Yang pertama, pola-pola interaksi guru dengan siswa, terus siswa dengan siswa, isi kurikulum, serta ujian ditengarai banyak menunjukkan bias gender. Yang kedua, prestasi akademik. Tidak bisa dijelaskan melalui perbedaan jenis kelamin, tetapi karena faktor sosial dan budaya. Yang ketiga, faktor familiaritas siswa terhadap mata pelajaran, perubahan aspirasi pekerjaan, persepsi terhadap pembelajaran tertentu, dianggap tipikal gender tertentu, gaya penampilan laki-laki dan perempuan, serta harapan guru. Yang kedua, perbedaan kemampuan. Kemampuan sering diartikan dengan kecerdasan. Kecerdasan adalah kemampuan dalam belajar. Kemampuan umum diartikan sebagai prestasi komparatif individu dalam berbagai tugas, termasuk memecahkan masalah dengan waktu tertentu. Terus perbedaan kecerdasan dapat dipahami dari perbedaan skor IQ-nya. Di sini terdapat lanjutan perbedaan kemampuan. Tabel IQ yang dikembangkan Wechsler. Yang pertama di atas 130 berarti deskripsinya very superior. Yang kedua 120 sampai 129 berarti superior.
IQ 110 sampai 119 berarti bright normal. IQ 90 sampai 109 berarti average. IQ 80 sampai 89 berarti deskripsinya dual normal. Sedangkan 70 sampai 79 berarti borderline. Yang terakhir di bawah 70 berarti deskripsinya defektif. Nah, di sini ada pengertian gifted atau bakat anak. Anak yang memiliki skor tes kecerdasan di atas 130, jumlahnya 1% dari paling atas dari populasi. Jadi hasil penelitian menunjukkan sepertiga dari mereka merupakan anak-anak para profesional. Setengah dari mereka anak para pengusaha dan hanya 7% datang dari kelas pekerja atau buruh. Di sisi lain, anak kelompok ini terlibat dalam perkara kriminal. DO gagal dalam pekerjaan. Mereka kurang sukses karena secara emosional kurang matang atau kurang motivasi dibanding yang lain. Nah, di sini dijelaskan bahwa karakter anak gifted atau berbakat yang pertama memiliki penjelasan yang bagus, pengamat yang hebat, memiliki pendengaran yang tajam, memiliki banyak ide yang menarik, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, perspektif dan insightful, memiliki rasa humor yang tinggi, mungkin memiliki kemampuan yang bagus dalam seni, sains, geometri, mekanik, teknologi, atau musik, memiliki ingatan jangka panjang yang sangat bagus, penguasaan kosakata yang luas, pemahaman bacaan yang bagus, pemikiran matematis yang bagus, kemampuan verbal tingkat tinggi dalam diskusi, lancar menggunakan komputer, memahami konsep abstrak, dapat melakukan pekerjaan yang menantang, sangat kreatif dan imajinatif. Di sini juga pentingnya kita memahami perbedaan individu. Tugas utama guru adalah mengajar, dan dalam proses pembelajaran yang dihadapi adalah anak manusia yang bersifat unik. Kata unik mengandung berbagai pengertian. Pengertian pertama adalah unik dapat dimaknai bahwa tidak ada manusia yang sama, dalam pengertian bahwa manusia yang satu pasti berbeda dengan yang lainnya. Pengertian unik yang kedua adalah bahwa kondisi manusia itu sendiri bersifat tidak menetap. Pengertian yang ketiga bahwa setiap tahapan perkembangan manusia mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan perkembangan yang lain, sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan mengarahkan pembentukan perilaku, anak perlu pula diketahui ciri khusus dari setiap tahapan perkembangan tersebut, agar dapat menghadapi dan melayani anak secara tepat. Secara umum, perbedaan individual yang perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengajaran di kelas adalah faktor-faktor yang menyangkut kesiapan anak untuk menerima pengajaran, karena perbedaan tersebut akan menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan. Perbedaan-perbedaan tersebut harus diselesaikan dengan pendekatan individualnya juga, tetapi tetap disadari bahwa pendidikan tidak semata-mata bertujuan untuk mengembangkan individu sebagai individu, tetapi juga dalam kaitannya dengan pola kehidupan masyarakat yang bervariasi. Perbedaan individual banyak variasinya dan variabilitasnya. Kita merasa perlu meninjau lebih jauh dan lebih khusus beberapa jenis
dan ciri perbedaan itu. Yang pertama adalah kecerdasan atau intelijensi. Anak-anak yang kekurangan kecerdasannya umumnya belajarnya lebih lamban. Mereka memerlukan banyak latihan yang bermakna dan lebih banyak waktu untuk maju dari tipe belajar yang satu ke tipe belajar berikutnya. Mereka tidak dapat melakukan abstraksi. Anak-anak yang memiliki IQ yang tinggi biasanya mempunyai pusat perhatian yang lebih baik, belajar cepat, kurang memerlukan latihan, dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang singkat, dan mampu mengambil kesimpulan serta melakukan abstraksi. Yang keempat adalah penyesuaian sosial dan emosional. Aspek sosial dan aspek emosional erat kaitannya satu dengan yang lainnya. Berbagai alternatif kondisi sosial dan emosional dapat terjadi di kalangan anak-anak seperti pendiam, pemberang, pemalu, pemberani, mudah beraksi, sulit beraksi, suka bekerja sama, mengasingkan diri, bersikap bebas, senang menggantungkan diri, ramah, tertekan, sensitif, dan mudah berpengaruh dan bersifat negatif. Yang kelima adalah latar belakang keluarga. Keadaan keluarga mempengaruhi anak. Banyak faktor yang bersumber dari keluarga yang dapat menimbulkan perbedaan individual seperti kultur dalam keluarga, tingkat pendidikan orang tua, tingkat ekonomi, hubungan antara orang tua yang sama-sama bekerja, terus sikap keluarga terhadap masalah-masalah sosial dan realitas kehidupan. Yang keenam adalah prestasi belajar atau academic achievement. Perbedaan prestasi belajar di kalangan anak-anak disebabkan oleh faktor-faktor seperti kematangan akibat kemajuan, umur kronologis, latar belakang pribadi, sikap dan bakat terhadap suatu bidang pembelajaran atau jenis mata pelajaran yang diberikan. Yang ketujuh adalah anak-anak yang mengalami kesulitan seperti handicap jasmani, kesulitan berbicara, dan kesulitan menyesuaikan diri terhadap lingkungan sosial. Anak-anak yang mengalami kesulitan tersebut akan menghadapi kesulitan pula dalam berperan serta dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dalam kehidupan berkelompok, menambah pengetahuan, bekerja sama, dan yang lainnya. Nah, itulah pengertian perbedaan individual. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.